Rumah Sakit Pusat Dr. Ben Emboy ditunjuk sebagai pusat pemeriksaan kesehatan bagi seluruh calon kepala daerah di Nusa Tenggara Timur. Tak tanggung-tanggung, 23 dokter spesialis dan 4 orang psikologi klinis dikerahkan untuk lakukan pemeriksaan. Direktur RSP Ben Emboy, Dr. Anas Ahmad Fix mengaku pihaknya sudah sangat siap dalam melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan bagi para bakal calon kepala daerah di seluruh NTT. Bentuk kesiapan, pihaknya menyiapkan sebanyak 23 dokter dan 4 orang psikologi klinis. Dari tenaga medis yang disiapkan itu, akan melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan narkotika. Jadi untuk pemeriksaan ini tentu ada banyak tahapan-tahapan ya. Dan yang pertama, dokter yang terlibat kurang lebih 23 orang. Kemudian ditambah 4 psikologi klinis. Ya. Nah dari 23 orang itu semuanya akan melakukan pemeriksaan jasmani, pemeriksaan rohani, dan narkotika. Nah ini ada 3 poin penting yang kita lakukan sehingga kami melibatkan 23 dokter yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis jiwa, spesialis THT, spesialis mata, spesialis saraf, kemudian spesialis radiologi dan patologi klinik, spesialis kebidanan dan patologi anatomi. Nah, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Rikes ada perbedaan perlakuan bagi pasangan calon perempuan. Ada penambahan pemeriksaan yakni PAP smear. Ini adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi dini keganasan kanker serviks pada wanita. Laki-laki pun juga seperti itu, tapi laki-laki cukup dengan pemeriksaan sampel darah itu sudah dapat dilakukan. Nah kita harapkan bahwa pemeriksaan ini bisa berjalan dengan baik karena akan melibatkan beberapa perlakuan-perlakuan seperti treadmill ya. Paslon itu diberi beban aktivitas jantung untuk melihat sampai sejauh mana kemampuan atau kapasitas jantungnya. Demikian juga diminta untuk meniup alat untuk melihat kapasitas tampung paru-parunya seperti apa. Ini supaya pada saat diberi beban aktivitas itu bisa tahu kapasitas kemampuannya. Ia juga menyebut, tidak ada target waktu dalam proses pemeriksaan kepada pasangan calon karena yang dilakukan adalah menyelesaikan semua prosedur yang sudah disediakan sesuai petunjuk teknis KPU. Untuk hari pertama terdapat 8 orang atau 4 paslon yakni 2 paslon gubernur dan wakil gubernur, 1 paslon wali kota dan wakil wali kota serta 1 paslon bupati dan wakil bupati. Hasil pemeriksaan kita akan finalisasi setelah pleno tim penilai. Jadi tim penilai kita ada 23 orang. Mereka inilah yang akan menentukan dan KPU memberikan batasan sebelum tanggal 22. Tapi kami akan mengupayakan paling lambat 3 hari setelah semua pemeriksaan ini kita rampungkan juga kita serahkan. Ditambahkan bahwa untuk status pemeriksaan yang diharapkan sesuai juknis ada 2 yakni memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sesuai unsur penilaian yakni kesehatan jasmani rohani dan narkotika. Kalau ada yang bermasalah di mana dokter menganggap bahwa ini tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri, maka itu dianggap tidak memenuhi syarat kalau dari unsur kedokteran, tapi yang menentukan dia lolos atau tidak lolos biasa itu area KPU. Kami hanya menilai sesuai dengan juknis yang diberikan, kita dorong ke KPU dan KPU yang menilai ini bisa memenuhi syarat sebagai paslon. Ia juga memastikan tim dokter dalam menjalankan tugas tidak ada intervensi dari pihak manapun ditandai dengan penandatanganan fakta integritas bahwa tim dokter bukan anggota politik, bukan dokter keluarga atau dokter langganan paslon tertentu.